Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ide Pustaka Setiawan. Kali ini mari kita sharing terkait ginekologi anamnesis, pelvic and sporting examination. Jadi ini terkait rangkaian pemeriksaan, khususnya pemeriksaan ginekologi. Apa saja sih yang harus kita perhatikan? Mulai dari anamnesisnya, history takingnya, bagaimana pertanyaan apa sih yang harus kita lakukan, kita tanyakan kepada pasien. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaannya seperti apa, dan pemeriksaan penunjangnya juga seperti apa. Baik, kita mulai. Oke, kita mulai pemeriksaan pasien, khususnya pada ginekologi ya, kasus-kasus ginekologi dengan mulai menanyakan identitas. Tentu ya, anamnesis, history taking, ini kita harus betul-betul bisa membangun hubungan yang baik ya antara kita dengan pasien ya, dengan klien atau dengan pasien kita. Kita tanyakan juga identitas dulu ya, istilahnya namanya siapa, begitu usia ya, meliputi nama, usia serta paritas. Nah, paritas ini penting sekali. Pada ginekologi itu apakah paritasnya itu adalah P2A0 atau paritasnya adalah P0A0 ya, tentu itu akan terkait dengan keluhan utamanya. Jadi harus ditanyakan sejak awal ya. Yang kedua kita harus tanyakan last menstrual period ya, hari pertama mens terakhir. Ini penting untuk pasien-pasien ginekologi untuk mencatat apa? Untuk mencatat menstruasinya apakah saat ini masih dalam periode siklus yang normal atau bahkan malah pasien ini menderita amenorrea ya, belum menstruasi ya setelah satu periode bulan, satu siklus begitu. Kemudian ditanyakan chief complaint ya. Ya, keluhan utamanya apa pada pasien ini ya? Apakah misalnya katakanlah ada perdarahan di luar menstruasi, ataukah belum menstruasi, ataukah misalnya mengeluh adanya benjolan ya pada perut begitu ya. Nah, itu harus ditanyakan. Kemudian eksplorasi ya, permasalahan ini, misalnya katakanlah tadi ya, misalnya ada benjolan di dalam perut gitu ya, yang dirasakan ini sejak kapan begitu ya. Apakah kemudian nyeri begitu ya? Apakah benjolan ini bisa bergerak atau tidak begitu? Apakah perkembangannya cepat dan lain sebagainya. Kemudian past history ya, riwayat penyakit dahulu juga perlu ditanyakan. Kemudian family history, riwayat penyakit keluarga juga perlu ditanyakan ya. Misalnya hubungannya dengan DM, kemudian apakah ada riwayat alergi dan sebagainya. Nah, yang terkait dengan ginekologi anamnesis juga jangan lupakan ini ya, kita juga harus menanyakan menstrual history ya. Riwayat menstruasinya seperti apa? Apakah menstruasinya teratur ataukah tidak? Siklusnya berapa hari begitu ya? Apakah siklusnya 28 hari, artinya itu cenderung normal, atau maju, atau bahkan mundurnya terlalu lama? Ya. Selain itu ditanyakan juga apakah menstruasinya itu nyeri sekali atau tidak. Nyeri sekali untuk membedakan antara nyeri yang normal maupun yang tidak normal adalah ketika nyeri itu apakah perlu membutuhkan obat-obatan tambahan untuk menunjang aktivitas atau tidak ya. Kalau kemudian nyeri itu dirasakan begitu hebat ya sehingga dia mengganggu aktivitas dan perlu menggunakan obat-obatan tambahan, artinya itu nyerinya luar biasa. Nah, ketika ada keluhan semacam itu yang dikeluhkan oleh pasien, tentu kita bisa mencurigai bahwa ini jangan-jangan ada sakit ya hubungannya dengan misalnya katakanlah endometriosis, atau misalnya katakanlah kalaupun ada disertai benjolan, apakah benjolan itu berupa kista coklat dan sebagainya. Nanti itu hubungannya dengan mengarahkan data itu kepada kira-kira kemungkinan potensi penyakitnya apa begitu. Riwayat menstruasi berikutnya adalah durasi menstruasi ya. Durasi menstruasi artinya menstruasinya itu berapa hari begitu ya. Apakah normalnya misalnya 7 hari begitu ya. Kemudian ataukah mungkin lama sekali sampai 15 hari begitu. Kemudian berapa banyak menstruasi tersebut itu juga menjadi pertanyaan berikutnya. Gampangannya kalau kita tanya sesuai dengan ukuran itu biasanya kita tanyanya adalah ganti pembalutnya sampai berapa kali ya. Kalau 3 sampai 5 kali ya itu rata-rata normal, tapi kalau sampai 10 kali, kalau sampai deres otomatis kita curiga nih, jangan-jangan ini ada sesuatu kelainan, misalnya ada miom ya, mioma uteri ya, sehingga kita bisa
memeriksa lebih lanjut begitu. Kemudian selanjutnya adalah apakah ada perdarahan di luar siklus menstruasi, itu juga wajib ditanyakan pada menstrual history. Lalu vaginal discharge history perlu ditanyakan apakah ada keputihan, warnanya apa, apakah ada baunya, apakah ada warna bau sejak kapan begitu ya. Itu juga perlu ditanyakan ya, hubungannya dengan apakah kemudian ada infeksi di istilahnya bakterial vaginosis, apakah infeksi itu adalah sudah kronis sehingga mempengaruhi kondisi infeksi yang ascenderen ya, istilahnya nggak cuma infeksi di vagina tapi juga bisa naik ke uterus, bahkan naik ke pelvis begitu ya, bisa mempengaruhi ke sana. Kemudian ditanyakan juga contraception history ya, riwayat kontrasepsinya pakai apa, lalu riwayat operasi jika ada. Ya. Nah, anamnesis yang dilakukan tentu ini ya, kita tetap memberikan prinsip-prinsip secara umum ya, mulai dari anamnesis awal, greeting, menyapa, mengenalkan diri, eye contact, menjadi active listener, serta empati ya. Nah, ini juga istilahnya komponen-komponen yang perlu kita tekankan ya, sembari kita menanyakan beberapa pertanyaan tadi ya, yang sudah saya sebutkan di depan. Ya, untuk untuk pemeriksaan ya. Setelah anamnesis tentu kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama prinsip yang harus kita lakukan adalah invite assistant ya. Jadi yang namanya pemeriksaan apalagi di ginekologi artinya di daerah yang mungkin sensitif ya. Daerah sensitif ya. Tentu kita membutuhkan asisten untuk memeriksa hal daerah-daerah tersebut ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita dokter itu pemeriksa ya, pemeriksa ini cowok gitu. Laki-laki, pasiennya wanita, memeriksanya adalah area kewanitaan, artinya area sensitif begitu, maka ini perlu kita minta bantuan asisten ya, yang putri tentunya, yang bidan begitu ya, untuk menemani kita dalam melakukan pemeriksaan. Lalu lakukan penjelasan ya, berikan informasi apa yang akan kita lakukan gitu ya. Lakukan penjelasan itu step by step-nya seperti apa, lalu rasanya apakah nyaman atau tidak nyaman gitu ya. Nah, lalu apa saja yang akan dilakukan. Nah, tentu itu harus kita jelaskan dulu sebelum kita melakukan tindakan. Supaya apa? Supaya pasien sudah tahu, betul-betul tahu apa yang akan dilakukan pada dirinya gitu. Ya, dalam melakukan pemeriksaan ini pemeriksa perlu menghangatkan tangan, juga menghangatkan spekulum ya, kalau kita menggunakan alat spekulum ya, supaya pasien merasa nyaman ya. Jadi terkadang pasien merasa sangat dingin ya, karena spekulum terbuat dari logam gitu ya. Apalagi ketika disimpan setelah melakukan disinfeksi misalnya seperti itu, masih terasa dingin. Nah, kita perlu menghangatkannya supaya setidaknya suhu ini hampir sama dengan kulit pasien ya, sehingga tidak kaget pasien itu. Nah, posisi pada pemeriksaan pada ginekologi yang jelas yang sering kita lakukan atau kita instruksikan kepada pasien adalah posisi letotomi ya. Posisi letotomi seperti apa? Ya seperti yang tergambar pada gambar di slide ya. Jadi posisi berbaring tapi kemudian kakinya ini ada penyangga begitu. Sehingga area kewanitaan bisa terekspos sehingga lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan. Ya, itu ya posisinya berbaring, kemudian tight-nya fleksi atau abduksi, kemudian fit kakinya ini istirahat ya. Istilahnya diletakkan pada penyangga gitu ya. Kemudian pantatnya ini adalah persis di ujung dari meja begitu ya, dan kepalanya disupport dengan bantal ya. Nah, untuk sequence-nya atau step by step-nya untuk pelvic examination, yang pertama kita lakukan inspeksi ya. Inspeksi eksternal genitalia ya. Kita lakukan inspeksi ya, namanya inspeksi ya, kita lihat gitu ya. Area-area genitalianya itu normal atau tidak. Ya, misalnya ini ya, perineal area must be well illuminated, harus pakai harus
dengan lampu ya, lampu yang cukup terang. Kemudian kita lakukan washing hand ya, dan menggunakan glove untuk mencegah adanya infeksi ya, penyebaran infeksi. Kemudian area perineum ini adalah area yang sensitif dan mudah atau terangsang nyeri gitu ya. Sehingga lakukan dengan hati-hati dan istilahnya kita informasikan kepada pasien bahwa kita nanti akan melakukan pemeriksaan atau menyentuh area-area kepenetaan yang sangat sensitif tersebut ya. Sehingga pasien menjadi sudah punya persiapan seperti itu kalau misalnya dilakukan pemeriksaan kemudian disentuh seperti itu, jadi dia akan tahu ya ada persiapan. Lalu hal yang dilakukan, kita cek infeksi ya, mons pubisnya seperti apa, misalnya apakah rambut dari pubisnya ini apakah tumbuh normal, apakah distribusinya normal, kemudian kita cross check apakah tumbuh atau tidak, itu kadang juga pengaruh ya terhadap kelainan yang terjadi begitu. Kemudian labianya ya, istilahnya bentuknya apakah normal, labia mayor khususnya ya. Kemudian di perineumnya biasanya memang warnanya lebih gelap dibandingkan kulit yang lain. Kemudian ada mukus membran yang warnanya adalah pink dan kemudian ada cairan-cairan lubrikasi yang normal begitu. Ya, kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke arah labia minora, kita harus perhatikan ya labia minoranya normal apa tidak, ada swelling atau tidak, warnanya seperti apa, kemudian klitorisnya apakah terjadi megali, apakah terjadi pembesaran klitoris, kemudian uretral orificium atau lubang uretranya seperti apa, himennya apakah normal atau tidak, kemudian vaginal orificiumnya seperti apa. Jadi kita harus perhatikan itu semua. Nah, ini perlu dilakukan pencatatan atau bahkan kita perhatikan kalau misalnya terjadi ada discharge, ada inflamasi, ada edema di situ, ada ulkus ya, misalnya ada ulkus, ada perlukaan, kemudian ada lesi ya perlukaan itu sendiri ya. Kemudian misalnya katakanlah ini adalah contoh pada abnormalitas ya, misalnya katakanlah ada primary syphilis di sini ya, ada bulging, ada swelling, bengkak, kemudian menonjolan pada vulva dan vagina, kemudian klitorisnya enlarge atau membesar ya, kemudian ada kangkrum, sifilis, sebaceous cyst ya, ada infeksi, artinya ada infeksi sifilis. Nah, artinya ketika kita lebih lebih sensitif bahwa itu adalah suatu hal yang nggak normal, itu latihannya adalah ketika kita membiasakan melakukan pemeriksaan yang pada pasien-pasien yang normal ya. Ya, berikutnya adalah kita lakukan pemeriksaan ini ya, glandula skin ya. Glandula skin ini dekat dengan uretra, kemudian kita lakukan cek ya, pemeriksaan apakah ada inflamasi atau ada discharge begitu ya. Ya dengan jalan ini kita lakukan kita masukkan jari telunjuk ya, kemudian kita lakukan tekanan ya, seperti milking ya, milking itu kayak ditekan seperti itu, terus kemudian ditekan dan digeser seperti itu ya. Kemudian skin gland itu tentu akan bergerak ke depan seperti itu ya, dan awasi apakah kemudian di situ ada discharge yang keluar. Nah, lakukan pada dua sisi ya, baik skin gland yang kanan maupun yang kiri ya. Kalau misalnya memang ada discharge, itu diambil ya, dipakai kapas ya, seperti atau lidi kapas atau kayak pakai cotton bud itu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya pada pemeriksaan kultur ya, dilakukan kultur dan kemudian diperiksa di dalam mikroskop ya. Kalau misalnya ada discharge seperti ini, glove-nya harus diganti juga ya. Nah, berikutnya adalah itu ya, kalau kita lihat ada bulging, ada pembesaran di dinding vagina yang sebelah kiri ya, ya labial swelling ya. Ini cek untuk kista Bartholin atau ada Bartholinitis ya. Ya, misalnya katakanlah ini ya, step by stepnya insert index finger up to first knuckle.
with your index finger and thumb, palpate ya, palpasi atau raba posterolateral area of the labia major ya. Dan perhatikan apakah ada swelling, pembengkakan, tenderness, rasa nyeri, ada massa, kemudian ada discharge ya. Ada panas dan ada discharge. Kemudian apakah rasanya sangat nyeri gitu ya. Nyeri, terus kemudian kita lakukan konsistensinya apakah keras ataukah lunak yang kira-kira ini berisi pus ya. Kemudian ini menandakan adanya infeksi Staphylococcus atau Gonococcus ya, yang dimana itu harus dilakukan insisi ya, untuk dibersihkan ya supaya tidak terjadi infeksi di dalam atau abses Bartolini ya, di area Bartolini seperti itu. Nah, ini pemeriksaan yang selanjutnya yang bisa kita lakukan, apakah dinilai ya, apakah pada area vagina itu ada tonjolan juga yang keluar. Ya, assess the support of the vaginal outlet ya, apakah memang ada tonjolan yang keluar. Misalnya sistokel. Sistokel itu adalah contoh apa namanya, ada area dinding vagina anterior yang istilahnya membesar ya, bukan membesar tapi dia ikut keluar ya, istilahnya melorot begitu ya, atau malah rektokel. Rektokel itu dinding vagina posterior itu yang lemah sehingga area organ rektum itu juga bisa melorot begitu ya, atau bahkan yang melorot adalah di area di serviknya atau prolaps, terjadi prolaps uteri ya, itu harus diperhatikan dan itu bisa dilakukan di situ pemeriksaannya. Ya, contoh-contohnya adalah step by step-nya dengan jalan ini ya, with the labia separated by middle and index ya. Dengan jari pemeriksa dilakukan pemisahan, dibuka gitu ya, vaginanya dibuka begitu. Kemudian pasien diminta untuk mengejan dan apakah ada bulging ya, apakah ada bulging itu ya istilahnya ada pembesaran itu ya, penonjolan ya dari dinding vagina. Apakah kalau di dinding vagina depan tadi sudah saya katakan apakah ada sistokel, apakah ada rektokel. Dan juga lakukan inspeksi pada anus ya, pada waktu yang sama. Apakah ada lesi, apakah ada hemoroid. Nah, ini termasuk cakupan yang bisa diperiksa pada inspeksi. Berikutnya adalah speculum examination ya. Kita melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Kita menggunakan alat namanya speculum ya. Pemeriksaannya namanya inspekulo ya, di mana tujuannya adalah ini untuk melihat normalitas atau abnormalitas dari internal genitalia. Ya, kita lihat nih vaginanya seperti apa, serviksnya seperti apa, normal apa tidak, intinya seperti itu. Nah, normal atau tidaknya ditentukan dengan apa? Warnanya, apakah kemerahan ataukah warna-warna normal yang pink begitu ya, apakah kemerahan ataukah merah sekali ada luka, apakah ada discharge justru malah ya ada cairan yang keluar, apakah warnanya hijau, apakah warnanya putih tapi putih bubuk seperti itu ya, seperti tepung diberikan air, apakah ada lesi, ada perlukaan dan sebagainya. Nah, ini pilih ya spekulum sesuai dengan usia, sesuai dengan saya kira usia dan paritas ya saya kira ya. Kemudian berikan lubrikasi ya dan hangatkan dengan air hangat atau kemudian dihangatkan juga digesek dengan tangan pemeriksa begitu. Kita pilih nih di antara tiga ini apakah kecil, apakah sedang atau besar. Yang kecil saya kira ini adalah untuk not sexually active female, tapi harus hati-hati juga untuk di Indonesia. Saya kira untuk memeriksa yang not sexually active atau belum menikah itu juga harus hati-hati kalau kita menggunakan spekulum ya, kita memasukkan benda karena ini terkait dengan norma juga ya, artinya pasien belum menikah begitu ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan in speculo, ini melanggar norma yang ada di Indonesia begitu ya. Tentu harus ada informed consent yang lebih ketat begitu ya kepada pasien atau justru malah kepada orang tua pasien itu sendiri. Pemilihan ukuran yang medium ini digunakan untuk yang pasien-pasien yang seksually aktif. Kemudian yang besar ini dipilih pada pasien-pasien yang memang sudah pernah melahirkan ya. Medium to large speculum may be used in female has had children ya tadi ya sudah dilakukan. Lalu speculum examination ya.
ini contohnya cara memegangnya ya, dipegang dengan tangan kanan, dimasukkan menggunakan tangan kanan ya, yang tangan kiri ini fungsinya adalah untuk membantu untuk membuka area opening dari introitus vagina ya. Kemudian masukkan itu dengan ketika membuka itu blade-nya agak dari arah samping ya. Jadi memasukkannya searah dengan introitus vagina itu sendiri. Kemudian dalam posisi tertutup ya, spekulumnya dimasukkan begitu. Dan insersikan spekulum tertutup tersebut pada vagina 40 derajat angle rotating dan 50 degree clockwise. Jadi kemudian diputar, setelah masuk kemudian diputar dan sembari dibuka, kemudian dikunci. Ada kuncinya nih ya, di sebelah kanan bawah ini dikunci. Kemudian hindari trauma pada uretra dan perlu juga perhatikan jangan sampai rambut pubis ini juga terjepit juga ya, artinya menjepit rambut pubis, kemudian menjepit area labia, ini juga istilahnya tidak nyaman begitu ya. Dan maintaining downward pressure, open blade slowly after full insertion ya, ini tadi sudah saya jelaskan saya kira ya. Dibuka dan kemudian dikunci untuk bisa kita melihatnya, visualisasi organ yang ada di dalam. Ya, ini ya, ketika memang sudah tertampil nih serviknya, maka harus terkunci ya, supaya terfiksasi dengan baik. Nah, ini yang kita lihat ketika in speculo ya. Lihat gambaran serviks seperti ini ya. Inspect the cervix ya, warnanya seperti apa, kemudian apakah ada kemerahan, ya kan? Apakah kemerahan itu disebabkan oleh ektropion, apakah ada erosi, ya, ada erosi itu istilahnya ada infeksi, ada perlukaan begitu ya, apakah pucat ya, ataukah malah serviks ini bluish ya, atau kebiruan, di mana itu ada tanda Chadwick adalah kita curiga apakah jangan-jangan ini hamil, sedang hamil begitu ya, ketika ada warna kebiruan. Kemudian ketika in speculo ini bisa terlihat seperti ini juga, ini serviks dengan ada discharge ya, warna putih seperti itu. Apakah ada lesinya, apakah ada kista, apakah ada discharge, apakah ada kista anabotian ya. Kemudian apakah ada ulkus ya, discharge seperti ini, saya kira kalau melihat seperti ini harus dibersihkan dan bisa kita lakukan pengambilan sampel dari ulkus itu sendiri ya. Dari discharge itu sendiri. Kita lakukan pengambilan sampel untuk kita biarkan, kita periksa lebih lanjut apakah ini terkait dengan infeksi bakterial ataukah fungi dan sebagainya. Ya, selanjutnya kita lihat nih ilustrasi yang normal serviks dan cervicitis ya. Sebelah kiri normal akan licin seperti itu, mulus, yang sebelah kanan kemerahan ya. Saya kira ya serviksnya lebih kemerahan dibanding yang kiri, kemudian ada discharge keluar warna kuning ya. Inspect nih discharge ini apakah ini berasal dari endoservix, apakah dari vagina ya, perhatikan di situ karena memang kita bisa inspect ya. Kemudian apakah ini discharge-nya discharge yang fisiologis atau patologis begitu ya, bisa dilakukan kultur ya, diambil ya, discharge-nya diambil kemudian dibiarkan dikultur, kira-kira apa itu discharge apa, apakah ada kuman yang berkembang biak di dalam situ. Ya, ini selanjutnya kita bisa cek nih apakah serviks ini adalah nullipara ataukah di mana apakah multipara begitu ya, di mana itu bentuknya juga bisa berbeda ya. Kalau pada nullipara tentu ada kecil, bulat, oval ya. Kalau multipara tentu linear karena memang sudah pernah digunakan untuk melahirkan ya, sudah terbuka, irreguler gitu ya, stellata begitu ya. Bentuknya malah tidak ya intinya tidak reguler aja gitu pada multipara. Nah, pada pemeriksaan selanjutnya bisa dilakukan untuk mengambil spesimen ya. Misalnya katakanlah di gambar ini adalah untuk mengambil pap smear ya. Mengambil spesimen dari serviks itu sendiri dilakukan apusan, bisa menggunakan spatel, bisa menggunakan sitobras. Ini fungsinya adalah untuk mengambil spesimen yang ada di dalam serviks untuk kita lakukan pemeriksaan mikroskop begitu ya. Kita lakukan kultur juga bisa ya. Kemudian kita akan tahu nih
kira-kira nanti lebih ke arah apa ada apa tidak ya lesi prakanker ya pada pasien tersebut. Nah, jangan lupa ketika inspekulo kita juga bisa melihat vagina ya. Inspect vagina ya, withdraw the speculum slowly while observing the vaginal wall ya, ditarik seperti itu. Apakah vagina ini mengalami inflamasi juga ya. Nah, ini juga ya, close blades as the speculum emerge from the introitus untuk pas pada saat melakukan pencabutan dari spekulum itu sendiri ya. Ya, jadi intinya sembari mencabut spekulum, sembari juga kita memeriksa vagina ya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan inspekulo ya, kita bisa lakukan pemeriksaan di manual examination ya, yaitu di mana pemeriksaan menggunakan jari tangan pemeriksa untuk kita masukkan ke dalam organ dari vagina ya. Untuk memeriksa apa? Ya, tujuannya adalah ini, untuk mempalpate ya, untuk meraba genital organ. Ya, diraba ya. Vaginanya konsistensinya seperti apa? Serviknya tadi yang sudah kita lihat kita raba. Apakah konsistensinya lunak ataukah keras ataukah ada yang berbenjol ya, itu akan bisa teraba. Lalu uterusnya, rahimnya kita raba, apakah rahimnya itu bentuknya ukurannya normal atau tidak? Apakah berbenjol atau tidak? Apakah ada miom atau tidak begitu ya. Kemudian adnexa ya, sebelah kanan kiri apakah ada massa di adnexa, apakah ada kista ovarium, apakah ada nyeri juga, kita bisa pastikan dari pemeriksaan di manual examination ya. Ya, posisinya harus standing position. Kalau tadi memeriksa inspekulo itu posisinya harus duduk ya. Tapi kalau pada saat di manual examination ini pada posisinya adalah berdiri, posisi pemeriksa. Kemudian masukkan jari telunjuk dan jari tengah ya, di mana ke dalam vagina. Tentunya sudah menggunakan sarung tangan ya. Kemudian lakukan penekanan ke arah vagina posterior untuk kemudian pasien supaya bisa rileks ya. Terus kemudian ya hindari untuk menyentuh klitoris tuh area-area lebih sensitif ya, karena memang tujuannya kita adalah untuk pemeriksaan ginekologi dalam ya. Di manual examination ini pada bahasa Indonesia kita sering sebutnya sebagai periksa dalam ya. Periksa dalam. Nah, ini tangan kanan pemeriksa melakukan perabaan ya pada area dalam. Tangan kiri pemeriksa ini di sebelah atas di perut. Fungsinya adalah ya untuk membantu gitu ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan di tangan kanan saja kan tentu kita nggak tahu nih ukuran uterusnya berapa. Tapi ketika kita melakukan pemeriksaan tangan kanan masuk ke dalam vagina seperti ini, kemudian tangan kirinya bisa meraba fundus uteri, maka kita bisa perkirakan kira-kira ukuran uterusnya seberapa begitu. Ini ya, palpate the vaginal walls as you insert your finger or tenderness, kiss, nodule, masses, or growth. Ya, identifikasi serviknya ya. Perhatikan juga apakah posisinya seperti apa, bentuknya, konsistensinya, regularity, mobility, ya. Kemudian tenderness-nya, ada nyeri atau tidak. Ya, palpasi fornix around the cervix ya. Ya, the os should admit your fingertips setengah sentimeter ya. Jadi ada pembukaannya setengah sentimeter itu normally ya. Place your free hand on the patient abdomen midway between the umbilicus and inferior pubis and press downward toward the pelvic hand. Jadi ini ya, ini tadi ya, tangan kiri itu membantu untuk memeriksa. Sehingga kita bisa punya bayangan ukurannya seberapa dan sebagainya, konsistensi seperti apa. Jadi ada bayangan. Ya. Ini selanjutnya ya, many vaginal orifice will readily admit a single examiner finger. Ya, jadi kadang pemeriksaan ini tidak membutuhkan 2 jari untuk masuk ke dalam vagina. Ya. Kadang itu tidak nyaman. Tapi kemudian kita bisa modifikasi, bisa digunakan 1 jari saja ya, kalau memang itu bisa mewakili 2 jari ya. Special small speculum or nasal speculum may make inspection possible also ya. Video revision is even smaller, fairly good manual examination can be performed with 1 finger in the rectum ya. Ini juga bisa dimodifikasi juga ya. Kemudian
ini dia ya yang saya sebutkan tadi ya. Untuk memeriksa rahim apa saja yang bisa dilakukan ya, dikonsentrasikan ya. Size ya, uterine enlargement, apakah ada pregnancy, apakah ada tumor yang ganas gitu ya. Kemudian harus bisa meraba ukuran uterus nih. Rahimnya harusnya berapa nih ya. Panjangnya berapa, kemudian bentuknya seperti apa ya. Konsistensinya apakah seperti apa, firm or soft ya. Mobilitasnya seperti apa. Kemudian tenderness, apakah memang ada nyeri ketika kita melakukan perabaan pada uterus ya. Ada massa atau tidak ya. Massa mengindikasikan mungkin massa tumor, jinak atau padat tadi ya. Kemudian lakukan juga mengidentifikasi ovarium kanan dan ovarium kiri ya pada adnexa. Kalau pada uterus tentu kita langsung meraba tangan kanan pada serviks, kemudian tangan kiri pada fundus uteri ya. Tapi kalau pada untuk meraba ovarium kanan atau kiri ya pada adnexa, maka tangan kanan yang masuk di dalam vagina ini kita arahkan ke fornik lateral ya, kanan dan kiri ya. Dan tangan kiri pemeriksa itu juga lebih ke lateral ya, jadi bukan ke fundus uteri tapi di lateral uterus. Kita coba temukan apakah ujung jari tangan kanan dan ujung jari tangan kiri ini bertemu atau tidak. Nah, normalnya itu bisa bertemu yang menandakan masanya tidak ada massa itu ya, tidak ada massa di adnexa. Artinya adnexanya lemas ini ya, artinya adnexanya normal dalam posisi normal begitu. Karena ada kelainan ketika ada inflamasi atau bahkan ada CA ya, ada cancer begitu ya, CA cervix itu membuat adnexanya itu menjadi kaku sekali sehingga ujung tangan kanan dan ujung tangan kiri pemeriksa itu tidak bisa bertemu begitu ya, sangat kaku sekali. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan, kita bisa latihan kalau memang tangan kanan tangan kiri pemeriksa bertemu pada saat melakukan melakukan bimanual examination khususnya pada area adnexa, tentu itu disebut normal. Ya, place your abdominal hand on the right lower quadrant, place your pelvic hand in the right lateral fornix, maneuver your abdominal hand downward and use your pelvic hand for palpation. Ya, saya kira ini sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ya, lakukan prosedur ini pada sisi sebelahnya ya. Kalau tadi kita memeriksa adnexa yang sebelah kanan seperti apa, lalu kita lakukan pada pemeriksaan sebelah kiri seperti apa. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah rectovaginal examination ya. Ini sembari kita bisa melakukan pemeriksaan itu satu jari, kita lihat itu di gambar, perhatikan ya, yang jari telunjuk itu masuk ke dalam vagina. Jari tengah ini masuk ke anus ya, ke rektum ya. Nah, ini akan ada kelebihan ya. Kelebihannya yang rektum ini jari tengahnya ini bisa meraba 1 inci lebih tinggi ya pada pelvis ya. Ya, dan ini biasanya dilakukan setelah pemeriksaan bimanual examination ya. Dan adanya risiko terjadi infeksi ya, ada spreading infeksi, maka kita perlu melakukan pergantian sarung tangan ya. Nah, ini untuk melakukan ini tentu kita harus lakukan katakan ya, informasikan kepada pasien karena memang nggak nyaman ini ya. Dan kita lakukan rectovaginal ini dengan bantuan lubrikan ya. Nah, oke. Dan lakukan inspeksi di perianal area, apakah ada lesi, diskolorisasi, inflamasi, dan hemoroid. Ya, klien atau pasiennya bisa kita minta untuk peer down atau istilahnya mengejan begitu ya, sehingga kita bisa membantu kita itu ya dalam hal pemeriksaan. Kita periksa apakah memang di area tersebut ada nyeri, ada massa dan sebagainya, maka akan bisa teraba begitu ya. Dan juga jangan lupa kondisi sphincter ani itu juga harus dilaporkan ya. Pada cedera-cedera tertentu sphincter ani ini tidak teraba kuat dalam mencengkram tangan ya. Contohnya pada itu loose sphincter may be present due to neurologic deficit ya. Third degree preanal laceration after childbirth. Jadi kalau katakanlah pada saat persalinan ya, riwayat persalinannya ada
ruptur perineum ya, sampai grade 3 ke atas ya, tentu ini bisa hal ini bisa saja terjadi. Ya, insert finger as far as they will go and tell the woman to bear down, and that should bring another centimeter of palpation ya. Jadi akan lebih masuk ke dalam ya kalau pasien itu mengejan. Ya, ini juga harus dicek ya, cek rectal wall, rotating your finger, checking for masses, polyps, irregularities, or tenderness. Palpate the rectovaginal septum for tone and thickness. With your vaginal finger in the posterior fornix, perform abdominal exam and palpate the bottom of the uterus and adductor completely. Withdraw your finger and evaluate the posterior rectal wall ya. Jadi setelah selesai ini pun juga kita harus cek juga sarung tangannya itu apakah ada darah, apakah memang ada feses gitu ya. Kalau ada feses kan normal, tapi kemudian ada darah itu yang nggak normal gitu ya. Begitu juga tadi pada saat melakukan abdominal examination atau jari telunjuk kita ini setelah melakukan rectovaginal examination, kita cek juga nih apakah ada lendir darah ataukah mungkin ada discharge dan sebagainya. Itu termasuk salah satu hal yang dilaporkan. Ya, prepare guide of rectal finger, give the patient a towel or tissue to cleanse herself ya kalau sudah selesai. Kemudian supporting examination yang bisa kita lakukan ya setelah pemeriksaan fisik, kita pemeriksaan penunjang ya. Ada beberapa yang paling sering digunakan adalah ultrasonografi atau USG ya. USG ini yang kita pakai adalah ada transabdominal, ada transvaginal, dan ada transrektal ya. Transrektal ini digunakan ketika pasien ini masih nona gitu ya. Masih nona, kita nggak bisa memasukkan dengan leluasa pada transvaginal, maka kita gunakan transrektal. Masuk ke dalam anus, terus masuk ke dalam rektum. Tentu nggak nyaman, tapi ya ini hal yang bisa kita lakukan ya pada pasien-pasien tertentu ini ya. Lalu supporting examination yang lain, jika imaging ultrasound ini juga belum cukup untuk menggambarkan kelainan atau bisa menegakkan diagnosis, maka kita perlu juga untuk memeriksa namanya MRI ya, magnetic resonance imaging ya. Dan kita lakukan blood examination, routine blood examination, tumor marker ya, kita lakukan cek untuk menegakkan diagnosis yang lain. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.